kemudian apa hubungannya dengan kita? Indonesia masih permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang keadilan. Ada nggak kira-kira mengawalkan akhirnya informasi di Indonesia yang depan di Indonesia? Misalnya di Indonesia masih banyak kasus bla bla bla. Itu nanti bakal jadi kira-kira. Bisa jelaskan lebih spesifik emang hukumnya itu apa? Ibaratnya semua itu sudah berubah gitu ya. Mungkin dari sekarang nasional, kalau dari provinsi yang awal, misalnya masa jauh-jauh di kota Medan, apa kira-kira yang permasalahan kayak keadilan yang ini lagi dari kelompok gitu di Medan? Kalau misalnya di berasal dari
pada masyarakat gitu ya. Setelah dilakukan, kemudian nanti sekarang ini namanya ketidakadilan pada tim kepada masyarakat yang kurang mampu kita masalah. Juga yang terakhir, masalah yang guru yang lebih cenderung menyukai siswa yang berpenampilan gitu ya, timbang dengan siswa yang tidak, atau yang penting dia menunjukkan bahwa itu permasalahan. Oke, pembahasan masalah itu pas dan saya apresiasi sebenarnya. Memang kalau dibuat pembahasan masalah dan rumusan masalah dan tujuan, kalau misalnya di sini dua, di sini dua, di sini dua. Kalau misalnya di sini satu, di sini harus satu, di sini juga satu, tapi di sini ada pas. Ini saya apresiasi. Tapi gini ya Pak, kalian mencari tahu bagaimana implementasinya dan implementasinya sudah ada beberapa mereka juga tidak siap, mereka paham atau tidak. Kenapa sekali lama jadi implementasi? Kenapa hanya implementasi? Karena ibarat begini, kalau mau tentang ibarat itu ada hutan ya. Kalau mau naik tangga, kita kan dari bawah dulu kan, ya mungkin di ujung langsung. Kalau misalnya kita mau tahu implementasinya, otomatis kita harus tahu dulu bagaimana pemahamannya. Kalau misalnya saya tanya kamu tentang nilai keadilan, kamu paham nggak? Kalau kamu nggak paham, mungkin kamu bisa mengimplementasikan yang benar. Jadi menurut saya, lebih baik sekarang kalau misalnya ada pemahamannya, jadi kalau misalnya berarti bisa kalian tahu gimana implementasinya. Itu nanti kalian bisa implementasinya. Bagian kedua, nggak ada yang diteorikan. Ya ada namanya teori pendidikan dan implementasi keadilan sosial kita. Yang salah itu adalah di sini. Teori itu kan bisa dibilang kayak pandangan juga, tapi memang udah benar ada. Jadi misalnya ada di teori yang ini, teori itu udah diuji dan itu benar ada. Teori nggak ada, itu bukan teori. Jadi teori-teori yang ada pada sosial media Albert Einstein itu masih kurang tahu Albert Einstein itu dalam suasana ahli kimia ada dia yang dewasa kita kan ilmu sosial sama Pak Albert Einstein ini fisik kita maksudnya tidak relevan saya yang sering yang kita tahu itu jadi memang dia salah satu ahli yang bisa dibilang dalam ilmu sosial politik. Nah coba definisi adalah sosial misalnya menurut dia itu cari banyak menurut diri yang dia jadi ada menurut siapa lagi misalnya kayak Kartini Kartono gitu dari buku dari jurnal apa itu adalah jelaskan aja jelaskan seperti ini contohnya seperti ini implementasinya seperti menurut kamu
dan bisa mengkategorikan itu adil. Karena ini kan kita bahas dulu apa adil dan tidak adil keadilan sosial.
itu namanya kita juga saya bahas itu saya bahas implementasi keadilan dan cuma saya jadi kategorikan benar supaya kalian benar juga karena jujur kalian adalah analis penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam membangun etika lingkungan siswa. Ibu baca judulnya Pak. Kalian udah analisis penerapan sila kemanusiaan, berarti yang mau kalian highlight ini adalah saya. gini biar lebih simpel dalam membangun etika kan kalian maksudnya penelitian maupun instrumen jadi oke kita bahas dulu tentang penelitian kita nanti ke jurnal itu berarti sebagai acuan pertanyaannya kalian bisa penelitian relevan karena memang penelitian relevan ini kan memang udah dedikasi lah kita bilang ini jadi ini buat supaya lebih terang supaya lebih sistematika karena banyak juga orang yang salah gitu dan ini itu akan sangat mengusulkan apa SMP Negeri 3 yang berbeda mengenai dan itu saya mengaruh ke budaya Indonesia ini kan ada yang menjawab contoh konkretnya kenapa kalian bisa melakukan SMP Negeri 3 yang berbeda mana soal tidak ada masalah aku kan dengan ini sesuatu apa alasannya kan kemarin itu tadi itu membahas jadi apa masalah yang kalian sebutkan di SMP Negeri 3 yang berbeda terkait sila manusia pendidikan menjadi tadi kita bahas apa di pertama kalian bahas Pancasila atau nilai Pancasila menurut kamu relevan nggak nilai dari karena di sini kan kamu bilang tadi ada nasionalisme lagi pasti ada kan apakah sesuai bagian pemasaran tiga saran saya satu aja pak tiga buah lagi yang keadilan misalnya keadilan sosial di tingkat sekolah C jadi yang sama gitu dan juga kalian kalau saat ini ya itulah memang yang menjadi perdebatan kalau saat ini Pancasila itu ada 5 kalau kalian bahas keadilan cuma keadilan itu daging dari 5 ini daging dari Pancasila tapi kalau misalkan bahas Pancasila maka kan harus bahas juga tentang ini jadi kalau misalnya kalian pakai ini penelitian belakangnya kita ada judulnya implementasi nilai Pancasila kalau misalkan untuk pakai judul ini dan nilai ini bisa tapi yang Pancasila ini tapi memang ini dalam tujuan penelitian itu ada relevan gitu tentang nilai kenapa kalian mengatakan ini lebih efektif dan lebih praktik dari kalau misalkan memang sudah ada penelitian lain mengenai
apa itu kualitatif tadi udah saya kira kualitatif deskriptif metode itu ini kalau lebih baik ini lebih sesuai salah dibanding seru itu saya lebih atau dibelah lagi kayak gaya bentuk ya kalau misalnya pengen dibelah itu biar itu kalau sudah begini jadi kalau misalnya pakai diskon tadi di deskripsi itu yang dia mendeskripsikan tentang lokasi di lapangan jadi pakai tiga analis data ada banyak tiga teknik analisis data teknik analisis itulah kalian mendeskripsikan nanti hasil wawancara kalian di bagian deskripsi data. Itulah kenapa kata deskriptif kita banyak metode penelitian dan deskriptif, metodologi, analisis khusus juga harus bisa menempatkan mana. Karena saya juga baru setelah kita saling belajar dari pertemuan di sini seperti apa? Ini masih orang dalam tapi kalau misalnya bisa
coba terjadi. Kami menggunakan siswa kalau itu lah misalnya itu kelas berapa, kelas 10, kelas 9, kelas 8, dan lebih paham karakter ini. Tapi dan juga kalian punya satu sekolah yang ada etika. Fokus penelitian ini baru saja. Fokus penelitian ini sebenarnya kita terlalu sebenarnya. Teori apa? Itu kayak bahasa kata Abraham Maslow. metode penelitian ini bisa belajar dalam penelitian kualitatif karena pakai populasi dari 4 jadi hanya ada subjek penelitian. Teori apa yang digunakan pada penelitian? Apa yang ada untuk membawa arah penelitian? Apa yang kalian pelajari perbedaan kemanusiaan Pancasila, yang kedua pendidikan sosial budaya, terakhir itu diciptakan dan difokuskan pada etika seksual. Karena etika ini memang sebagai landasan atau pegangan setiap orang ataupun sekelompok orang dapat lebih membahas Yang kedua, yang relevan. Apa itu sebenarnya? Ya. Sudah dilakukan sebelumnya, baru dilakukan lagi. Apa yang dilakukan? Tadi kan nilai relevan ini sudah dilakukan sebelumnya. Kita yang sudah dilakukan. Ini kalau dilakukan lagi ya pas. Tidak ada referensinya. membedakan dari penelitian yang sudah dilakukan perbedaan penelitiannya dibandingkan persamaan penelitiannya. Kalau misalnya kita mau melihat apa kira-kira perbedaan Itu kan sekarang ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu kan dari diskusi. Kalian buatnya itu 1, 2, 3, 4 ini berdasarkan pedoman wawancara. Harusnya pertanyaan yang satu juga ada hasil wawancara yang bersama. Saya sama dengan selain nonton. Sama Daniel mengenai apa tadi? Bagaimana teman-teman bla 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 yang menjelaskan bahwasanya apa yang buat kita lebih penelitian tanda kutip masalah apa itu sejadian tadi. Ya, kemudian itu dia itu 1,5 bagus kita bikin di bagian tadi pertanyaannya. Tapi kalau hasil jawabannya itu sebenarnya harus 100 pasti. Jadi dalam poin ini ada beda. Itu apa bedanya? Kalian bahas Semuanya apa tadi? tadi saja saya gitu dari secara umum Pancasila itu apa sih? Hasil penelitian itu apa hasil penelitian? Karena kan yang pada siswa yang kita masukkan itu ada guru yang tidak adil sama yang dilakukan sama siswa sendiri apa? Kalian masuk ke Pancasila kalian bahas nilai keadilan, sila yang kedua nilai kemanusiaan. Kalian bahas Apa ini permasalahan? Cuma kayak gitu. kalian seperti apa? Dia contoh Apa yang ibaratnya apa yang dilakukan? Pendidikan dari sosial apa yang terjadi? Yang memang benar-benar itu menjadi permasalahan di situ. lalu kalian masuk kepada sila etika lingkungan Siswanya. jadi pengertian etika dan etika itu apa sih sebenarnya? Pengertian etika lingkungan kritis etika lingkungan itu semua ada kemudian terstruktur kan kemudian nanti setelah sudah membahas etika lingkungan kalian membahas Pancasila sebagai Kalau seandainya ini dan guru tadi belum sudah benar. Kalau misalnya dia berbeda juga. Tapi kalau dalam konteks semua di adalah masuk ke hubungan misalnya gimana? etika lingkungan. Kemudian karena tadi di sini kalian sudah ada membahas sama sekali teori, karena kalian akan membahas Pancasila Ya, kalau misalnya mereka mengimplementasikan kalian juga kalian juga bisa membahas mengenai etika sistematik. Dan itu banyak di mana yang observasi banyak jadi bisa dicari nanti kebetulan boleh digital dibuat gitu karena nanti ketika dia belajar ini akan berbagi dalam proses sampai ke sana dan bukan hanya
harus sebagai negara itu harus ada di pasal 11 B. Jadi dia karena tidak bisa ada manusianya di balik lagi. Nah, itu fungsi dari Itu konteks pasal 11. Oke. Data kemanusiaan. Apa namanya? Oke. Tadi gimana? Kemudian penulisan. Ini kan ini saya tidak atur. Berfokus pada pendidikan masyarakat. Jadi itu Oke, berarti mereka sebenarnya bukan siapa? itu harus nol gitu. Tapi Kalau dia ada yang bikin tadi, nanti dia pada fokusnya itu itu mengarah kepada harus nol pendidikan. semua. Biar dia Jadi mengarah kepada pendidikan masyarakat. Itulah sebenarnya digital tadi fokus pada dengan kalian berburu bahasnya. Kan di sini dijulukan pada siswa-siswi. Jadi layoutnya kalau Dan nggak mereka ada sendiri pasti diimplementasikan ada tadi ini bagus. juga harus ada spasi. Cuman kan Tapi yang sebenarnya tadi saya tanya tapi itu layoutnya kan ini guru. sebelum. Nah, harusnya kalau misalnya ada observasi dan siswa itu memang ya maka diimplementasikan yang bagus. Melanggar kalau kita bilang. Yang bisa bagus Bisa sekali. Itu yang bisa ditutup. Kalau misalnya ada teman. Dia kelihatan relevan. Dinyatakan yang tidak bagus ya nih. Pembahasan. Kalau bisa kayak gitu. Di pembahasan itu kalian udah pakai kajian teori. Penelitian Apa teori dengan apa bedanya sama yang beda teori? Siapa penulisnya? Ada berapa sih di pembahasan ini? Dia baru isi. Misalnya gini, ada ahli mengatakan bahwa teori ini seperti ini tentang keadaan sosial. Ternyata setelah kalian melakukan penelitian itu berbeda. Jadi kalian bandingkan dengan teorinya berdasarkan hasil penelitian bla 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 bla. Pakai teori, kemudian misalnya kalian pakai penelitian ada jurnal yang bandingkan juga dengan jurnal itulah tujuan saya, itulah manfaat namanya pembahasan. Sedangkan di sini kita tidak ada membahas dengan penelitian yang cuma penelitian kalian doang. Makanya kenapa dibuat namanya pembahasan? Karena kalian bahas dengan jurnal. Jadi penelitian Penelitian terbaru lah. Jadi kalau teori, ya teori yang kalian pakai. Kalau kalian pakai satu teori, itu apa? Kesimpulan itu harus menjawab rumus masalah. Rumus masalah berapa tadi? Berarti kesimpulannya sekitar 4. Atau memang masa baca kamu sudah terjawab kamu tapi kalau kamu tapi kamu menjawab dua tadi bagaimana implementasinya berarti kayak harus ada Oke, di penelitian relevan nomor 1 itu ada beberapa faktor yang dijelaskan sama Aris Mansabir. Maksudnya ada 4 faktor dari keluarga, dari teman, dari sekolah, dan dari diri sendiri. Kalau di penelitian yang saya nyatakan ada berapa faktor? Ada 3. Apa sih? Dari sendiri siswa, dari sekolah, dan dari peran lingkungan bukan peran lingkungan ini lingkungan dari rumah. Banyak sama ini. Apa lagi kan? Karena itu kan mengambil daripada ini ada perubahan dari dalam menjadi kemajuan dalam digunakan. Apa bedanya nomor 1 kalau ini kalian? Berbeda di situ kan jumlahnya dekat dengan nilai Pancasila. Kami memfokuskannya pada nilai-nilai kemanusiaan dari beberapa faktor lingkungan. Ini juga. Ini ada 4 faktor. Jelaskannya. Ini ada 4 faktor. Acuan nilai kemanusiaannya etika tadi, perilaku siswa dan sikap dan perilaku. Dan dipandang dari segi nilai Pancasila. Dapat nih semua teorinya pakai nilai Pancasila, dari segi nilai Pancasila, kemanusiaannya dari perilaku dan sikap. Dan ini 4 faktor. Ini kalau militer 3 faktor. Sama. Ini 4 faktor. Lebih keren ya? Dari nilai kalau lebih bagus ini lah yang lakukan penelitian, penelitiannya lah kami baca. Jadi apa bedanya? Beda
berdua sama yang pegang. Coba ini. Ketua mana ketua? Oke. Medan berdua ketua. Kalian menjawab bahwasannya kami menggunakan metode kualitatif deskriptif karena kami menggunakan wawancara, observasi, dan verifikasi. Itu dulu. Setahu saya, walaupun saya menggunakan kualitatif pendekatan fenomenologi dan pendekatan beberapa pendekatan saya juga menggunakan itu. Tapi apa pembedanya kalau saya menggunakan pendekatan deskriptif? Apa yang membedakan? Kita harus tahu bahwasannya ada 3 metode penelitian. Siapa yang tahu metode penelitian? Oke, kalian harus baca. Metode penelitian terdiri atas 3 metode. Ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif, ada metode transmitter. Kuali dan kualitatif. Apa namanya? Kualitatif ini punya pendekatan atau lainnya lagi. Salah satunya apa yang kalian gunakan dalam kualitatif dengan nah, pertanyaan saya tadi itu, kenapa harus menggunakan metode kualitatif? Jadi tidak menggunakan misalnya kualitatif studi kasus, kualitatif etnografi, kualitatif fenomenologi. Kenapa nggak menggunakan kualitatif? Kenapa? Dalam kalian ada yang tahu? Dalam kenapa? Dalam Ada yang sebantu? Oke, penggunaan kualitatif deskriptif adalah untuk menarasikan. Nah, lebih tepatnya adalah kalau kita ingin melihat sebuah fenomena, kemudian kalian analisis, kemudian kalian gambarkan dengan deskriptif. Kalian ceritakan bahwa oh ternyata etika lingkungan di sekolah itu begini dari hasil data-data yang kalian dapatkan dari penelitian. Jadi kalian tahu dari bentuk metode yang digunakan itu adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jadi nanti ketika kalian riset, jangan dari semester 1 sampai penelitian nanti kualitatif yang Kita berbicara kerangka berpikir ini. ada fenomenologi, Kerangka berpikir itu apa? kasus, ada etnologi apa enggak? Kenapa ada bentuk itu? Sebenarnya itu bentuk apa? Kalau kalian kepengen melakukan studi nanti ya harus tahu yang kami kaji dalam penelitian itu dari tadi ada teori sebagai misalnya caranya harus tahu gimana. Berarti sebelumnya udah bentuk poin-poin lagi, Pak. Kalau udah bentuk poin-poinnya selesai lagi. Perlu lihat dia. Kemudian Ada yang bantu kerangka berpikir itu apa? kenapa sih kalian memilih lokasi sekolah ini? Kenapa harus sekolah itu? Sekolah banyak loh di Medan ini. Kenapa harus sekolah itu? Pasti ya, pertama beda orang kali ya. Atau sebenarnya nggak ada masalah, tapi ada masalah. Apa yang dikerjain? Yang penting tidak harus tadi penggunaannya gambar aja. Tapi saya nggak tahu dulu. Kan kalian bahas tentang keadilan sosial. Otomatis bahas tentang keadilan sosial dalam skala nasional sih ya. Negara yang berlucu ya. Ini keadilan itu kan hasil temuan kalian yang terakhir bagian observasi. Observasi buat orang yang penelitian nih ke SMA dulu. Di kawasan ini ternyata ada permasalahan sebagai itu yang kalian dengar kesalahan. Jadi masalah dasarnya dari sini tahu gitu. Dasarnya itu harapan dan dasarnya itu kenyataan. Harapan itu dalam mengimplementasikan keadilan sosial. Siswa itu bisa melakukan itu bersama harapannya siswa itu bisa berperilaku yang sewajarnya sebagaimana keadilan sosial. Namun kenyataannya siswa SMA itu ada yang berlaku itu ada warga negara ekologis atau melihat apa yang kebinekaan identifikasi masalah ini kan masalah identifikasi masalah itu kan yang
identifikasi itu apa masalahnya yang kalian dapat tadi itu kan misalnya tadi kayak saya ada wanita nanya di sama kalian karena di lapangan itu waktu kalian konfirmasi adanya guru yang tidak memberikan perlakuan kepada siswa di SMA 10 gitu ya, misalnya contohnya guru ini lebih baik ya kita bilang sama yang booking atau gimana tadi itu identifikasi masalah, itulah contoh identifikasi masalah. Tapi kalau misalnya implementasi nilai keadilan sosial di SMA 10 ini kayak identifikasi masalah ya, memang dia benar-benar identifikasi masalah. Oke, ini salah satu contohnya gitu ya. Identifikasi masalah itu bisa bebas, tapi kalau batasan masalah kalau saya ya batasan masalah rumusan dan tujuan. Kalau batasan satu tujuan dan rumusan dan tujuan, kalau misalnya dua rumusan dan tujuan juga. Di sini kan panas kita kalian buat di sini ada dua di batasan, dua di rumusan dan dua tujuan. Itu pasti. Saya dari saya nanti satu. Karena kami ingin tahu sebenarnya gimana yang kenyataannya dengan yang seharusnya. Dan ini kayak kamus, tau gak kamus? Tau gak apa persamaan kamu sama Bang Tiga kalian? Sama-sama hanya menjelaskan definisi. Contoh, definisi itu apa sih? Definisi dalam menjelaskan di dalam Bang Tiga ini. Contohnya yang kalian bilang tadi itu semua bisa kalian jelaskan kenapa akan memilih ini, apa alasan ini, metodenya kayak pisau dalam penelitian, mau bedah gimana mengolah ini. Tapi ada menjelaskan itu, ada metode gimana metodenya adalah bla segala macam. Jadi jelaskan apa alasan kalian menggunakan metode siswa kelas 9 sedangkan kan kalau udah mengalami sebanyak itu tapi sampelnya itu dari kelas 9 padahal sebenarnya secara teoritis populasi dan sampel itu ada hitungannya. Misalnya gini, kalau misalnya populasi itu di atas 100 ya ada berapa persen yang diambil dan kalau kalian ini sangat sebenarnya yang udah menjadi apa ya, kalau kita jadinya pemahamannya kalau ada kualitatif itu boleh pakai populasi padahal sebenarnya kualitatif itu subjek penelitian. Nah, lalu kalian bilang gini, sampel dalam penelitian itu dipilih secara purposive sampling. Pertanyaan saya, apa itu purposive sampling? Ayo kalian yang menurut pas kalian tahu apa itu purposive? Kenapa kalian yang pilih itu? Oke, jadi secara umum metode itu ada dari kualitatif sama kualitatif. Kalian yang buat? Oke, selanjutnya apa alasan data yang kalian gunakan dalam penelitian? Nggak tahu. Nah, lain kali kalau mau punya dari kakak kelas, jangan langsung dipindahkan, tapi dipahami. Jangan, ini sering saya sampaikan ke teman-teman ke adik-adik ini. Kalau misalnya mau melihat punya kakak kelas, jangan langsung diciptakan. Kalian membaca kakak pasti yang paling benar dan maha benar. Jadi dia salah. Tapi tadi itu dia salah. Ini adanya seperti ini kan? Oke, saya ambil terus bukan pada. Kata proses sampling itu apa?
subjek penelitian apa sampel. Misalnya ada itu snowball itu adalah misalnya kita nih datang ke kepala Jadi, sekolah. masalah bedanya tadi Oh jawabannya. ini sampai wawancara Kalau yang dijelaskan tadi sama ya. itu ada. Kita Iya. harus kali Bisa itu email katanya. Beri bapak pun bingung. Kalau print ya, jadi data kalau menggunakan mesin data print. Jadi sama yang pertanyaan bapak, Kemudian untuk variabel penelitian dan Jadi, definisi manusia. fungsional sebenarnya tidak usah kalau kualitatif. Sebenarnya itu fokus penelitian karena ini penggunaannya untuk kuantitatif. Tapi terkadang definisi fungsional masih digunakan dalam konteks kualitatif untuk mempermudah pembaca untuk menjelaskan variabel penelitian. Nah, pertanyaan selanjutnya coba 02. Sebenarnya teknik pengumpulan data kan apa saja? Udah, lain kali dengan efisiennya maka lokasi penelitian itu dibuat poin-poin apa dari yang memiliki sekolah tersebut. Apa alasan yang memiliki? 005. Studi pustaka itu apa? Kan ada juga cara studi pustaka itu Enggak. Bisa kayak gitu dibuat di sini. Lebih alamiah alasannya itu. Tapi bisa jadi sekolah lain atau di SMP 15, SMP 26. Kalau masalah atau ada karena ada OB orang dalam dan itu. studi pustaka adalah studi dokumentasi. Studi pustaka adalah pendekatan penelitian kualitatif atau berbasis psikologi dari yang lain. pengumpulan data. Bedakan teknik studi pustaka dengan studi dokumentasi itu berbeda. Itu pendekatan kemudian jenis data. Coba kalau tahu jenis data apa yang paling Masuk ke wawancara ini apa yang buat di sini kita tahu kalau itu wawancara sebenarnya itu poin-poin pertanyaan yang pertama ya pertanyaannya ada berapa pertanyaan ada 18 pertanyaan pertama udah karena isi itu akan berkaitan sebelum wawancara pertanyaan dari isi tadi dan dia berhubungan kalau seandainya ada prestasi Oke, berarti kalau jenis data yang paling pernah kita terima itu tidak data sebagai data visinya adalah tambahan ya, oke, itu di bagian keempat. Tapi kalau seandainya dilakukan tidak datang ke itu akan sebutkan informasi pertama seperti kami Daniel ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan buat jawabannya. Kalau misalnya direduksi dia kan udah paragraf. Tapi kalau seandainya dilakukan dia udah tabel. 10 pertanyaan. Dan yang kayak bilang tadi adalah orang masih dari ada dua pertanyaannya udah banyak. Jadi pertanyaannya juga kita taruh di 8 alasan pertanyaan kami mengapa jadi buat poin-poin hasil efisiennya poin-poin kenapa orang memilih akses fasilitasnya ke sekolah tersebut mungkin bisa yang pakai karena oh ini mudah nih masuk dia terima berapa aja nggak bisa jadi alasan kayak gitu harus jawaban itu bersifat ilmiah gitu contoh di dalam perlindungan kalian kenapa sih milih itu kenapa alasannya pertama karena etika sosial budaya itu di sekolah tersebut kurang maka dia perlu dilakukannya penelitian di sekolah tersebut jadi ada masalah di sekolah tersebut jangan kan buat masalah jangan contoh-contoh kalau akan dilakukan nggak ada masalah kalian membuat masalah sudah ada kan itu lokasi penelitian lokasi penelitian yang di jalan bla 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 pertama alasan memilih tersebut 1, 2, 3 sampai seterusnya apa sih kaitan judul kalian proposal kami dengan yang peneliti dari sekolah yang kalian teliti ada tapi kita selanjutnya enggak mengenai Oke, karena waktu ya. Instrumen pengumpulan data itu pengumpulan data ada juga tuh. Observasi berstudi komunikasi. Oh, instrumen yang kami gunakan itu adalah coba lihat rasa beda-beda sistematika
Kalau objek itu adalah fenomena atau hal yang menjadi fokus utama dalam kerjaan kalian ini. Kalau subjek itu adalah yang memberikan data atau informasi. Jadi objek itu adalah nilai kemanusiaan dan etika sosial dan fokus yang akan kalian teliti. Siapa subjeknya? Siapa yang akan memberikan data? Itu adalah siswa kalian sebagai narasumber kalian tadi. Jadi tahu bedanya kan subjek sama objek. Subjek ini apa fokus yang kalian teliti? Fokus utama penelitian kalian. Objek itu apa? Revisi loh. Lagi Oke, data ini Jadi tolong untuk bab 3 ini dipahami. Nah, saya mau sepakati jangan semua penjelasan tapi nggak ada yang memahami. Itu yang pada kita itu kalau memperbaiki nanti saya lihat revisinya diperbaiki apa revisinya. Nah, karena metodologi berarti cara kalian meneliti untuk mengambil data. Tapi kalau metodologi saya terima karena apa metodologi dia kan bisa menjelaskan menerasikan pakai bahasa kalian. Ini udah semua teoritis dan awal tak paham. Jadi bisa nggak diterima meneliti ini? Sebenarnya kalau cara ilmiah dan akademik itu bagaimana caranya? Jadi dalilnya kayak mana? Kalau nggak tahu caranya, mungkin itu aja kalau data peneliti itu data yang melalui observasi, wawancara. Kalau sebelumnya dari berarti kalian menggunakan data peneliti. Kenapa pakai hasil? Apakah memang dari hasil wawancara, observasi itu bisa di dalam data ini? Wawancara. Nah, wawancara itu ada beberapa jenis. Ada jenisnya beberapa wawancara. Ada yang tahu berapa? Itu di bab 3 Jenis wawancara ada berapa? itu masih perlu diperbaiki kenapa? Kalau Karena di dalam menggunakan kabel. Ada tapi di sini masih ada spasinya, masih ada ininya. Jadi apa ini maksudnya? Perilaku salin, ini cuma salah aja ini yang di bawah. Nah itu perlu dirapikan lagi. Ini saya yang ada kabel itu kalian tiga jenis. ada beberapa slide jelas, saudara buat. Kenapa Yang pertama itu wawancara kabel itu nanti ditambah itu. Nah ini saya akan pertama wawancara struktur. Kalau namanya wawancara struktur itu pertanyaannya itu sudah ada gitu. Kalian jawab buat pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan kepada narasumber. Contoh tentang implementasi dari kemanusiaan, apa aja sih pertanyaan-pertanyaannya itu sudah terstruktur. Soalnya dari 1 sampai 10 nggak ada dilihat dari departemen turun ke lapangan. Kalian tinggal mengikuti urutan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawabannya nanti itu ada 3 kesinambungan. Nah, jadi kalau tidak seperti itu jawabannya saya mau carain ini hasil kerja sosial budaya. Jadinya tidak ada pertanyaan sampai 20 pertanyaan yang akan dijawab di ini. Jadinya saya lebih santai aja. Contohnya saya akan membahas tentang gimana etika di sekolah tersebut, gimana tingkah laku anak tersebut. Jadinya ketika ibu menjawab, dari jawaban itu bisa saya tanyakan lagi balik. Sudah. Selanjutnya itu ada semi terstruktur itu antara coba kalian cari referensi. Jadi tadi ini menggunakan apa sih sebenarnya wawancara ini? Jadi terstruktur tidak struktur atau semi. Oke, kita
juga verifikasi tahu nggak verifikasi data? Penarikan kesimpulan. Jadi apa perbedaan penarikan kesimpulan di bab dengan kesimpulan di bab ini? Ada siswa yang bermotor, ada yang tidak pernah naik motor, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, dalam itu faktor-faktor yang mewawancarai kami mewawancarai mereka, kami mencapai dari data dan sebenarnya dari sini mereka sendiri dan dari terdapat juga dari ajaran tidak kayak seminar belum diajarkan secara Tapi saya paham. spesifik Coba jelaskan apa itu? strategi dalam penjelasan itu sudah kami strategi dari untuk menyelesaikan masalah tersebut kami mendapatkan strategi yang yaitu dengan peningkatan pelajaran dari Itu pendapat siapa? Oke, sebelumnya saudara-saudari mengatakan dapat nih hasil penelitiannya. Apa hasil penelitiannya? Coba jelaskan sama saya. Pendapat siapa itu yang dijelaskan? Bahwasanya masih banyak kekurangan di dalam etika, baik dari hukuman dan sebagainya. Pendapat siapa? Siswa mana? Siswa. Jangan di bab 5 kesimpulan itu kesimpulan secara keseluruhan dari pertama. Ya, jadi teknik analisis data ini ada berapa sih? Teknik analisis data. Beliau mengatakan apa? Itu yang saya tanya. Yang paling menggunakan ini dari Indonesia. Yang kerjaan itu ada. Materi hijau. Ya ada yang kamu sendiri itu merasa risih di dalam sini. Dia merasa tidak nyaman, tidak ada di dalam sini. Makanya saya tanya, apa hasil seharusnya apa yang di dalam wawancara itu Yang kerjaan bab ini siapa ada? Jadi jangan di sini tidak ada. Nah, yang pertama, sebenarnya masih banyak cuma yang kedua, saya mau bertanya, banyak mungkin yang masukan yang bapak kasih itu saudara-saudara yang sudah bapak menggunakan teknik bukannya salah observasi satu misalkan ada di sini, dikatakan display setelah verifikasi. Oke, yang sudah dijelaskan itu apa? mengunci bab 4 bagaimana dia ini. Dari tiga. Santai, kita diskusi ya. Hah? Ketika apa yang aku bilang salah, kalian boleh koreksi. Baik. Apa yang aku bilang salah, Ada kalian boleh. kosong sama kosong dua. Hijau. Dari saya di bab 4 Atau ini laporan ini kamu sudah tahu ya. itu pemiliknya kosongnya dan kosong dua. Bahasan. Nah, Atau kelompok lima. saya mau bertanya dulu nih. Kan tadi kan kalian bilang nih, dia Siapa ada mengerjakan observasi, kelompok? ada wawancara dan dokumentasi. Namun saya tidak menemukan di sini ada yang observasi atau saya yang salah lihat, boleh kalian kasih tahu. Ada yang bisa jawab? Sama. Nyatanya tidak sama-sama. Kalau saya salah boleh dikasih tahu nggak? Saya baru awal baru menanyakan hasil penelitian dari pembahasan di dalam observasi yang kami lakukan itu hasil pembahasan yang sudah seperti sudah wawancara ya Bu. buat. Nah diselingi gitu Bu. Jadi ada sebenarnya itu kami nggak hanya Oke, orang itu sendiri yang menurut Abbas, Pak Is, Tahu. apa menurut Abbas? Mereka masuk kayak kami Abbas mengatakan bagaimana? terlalu terbuka atau terlalu aktif gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dia, bahwa kami memakai kelas 9 sampai 3 di mereka masuk 9 sampai ke 14. Di situ kami melakukan observasi pertama
saudara-saudara buat dengan hasil penelitian itu harus Jawab dibuat. apa Apa pertanyaan pertanyaan? mengenai observasi tadi? Kami langsung melakukan wawancara. Oke, makasih atas jawabannya. Nah, saya mau bertanya kembali. Observasi sama wawancara. Tadi kan kami bertanya, mereka jawab itu observasi. Observasi itu pengamatan. Di mana itu jawaban dari observasi itu ketika kalian terjun langsung, kalian menemukan jawabannya tanpa bertanya. Nah, namun adik-adik sekalian, kakak juga buat bimbingan kemarin, kakak menemukan kalau saya punya mata observasi bisa, tapi kalau Pertanyaan aja saudara-saudara aja tidak paham apa membutuhkan observasi. Nah, kalian kan membutuhkan observasi kan. Nah, tapi saudara-saudara katakan bahwasanya saudara-saudara yang buat. Tapi ditanya, observasi apa yang pertanyaan saja, hal paling simpel. pertanyaan Pertanyaan saja. untuk itu si observasinya nggak ada dong, benar kan? Itu satu kan. Selanjutnya di Padahal di dalam reduksi subjek data penelitian, itu baru saya menanyakan reduksi data belum kakak subjek penelitiannya tadi satu kelas kan? belum dari dikasih. Alasan kenapa cuma 10 yang jawab? Oke, kita masuk pendapat dari Ferry. Apa menurut saudara-saudara? Dari siswa itu angka 10 karena itu jawaban yang terbaik. Ada lagi yang lain? Karena kami hanya yang memilih 10 karena saya tanya langsung ada beberapa menjawabnya asal-asal. Jadi itu dipilih dari ranking Saya saya. suruh waktu dapat dari Ferry. Terus yang lainnya nggak kalian lihat? Kami lihat juga Bu, cuman ada kami rata-rata yang datanya itu dia kurang serius dalam itu. Suci. Berarti satu kelas berapa? Kamu udah 20. Ferry 32, satu kelas 32 kan? Yang kalian wawancarai 10 orang. Berarti ada 50% nggak? Nggak tahu saudara-saudara Ini udah wawancara yang juga. satu kelas Masuk-masuk udah 32 masuk orang mana? kan? Kalau kita baginya jadi 50% berapa orang ya? 16 orang. 16 sementara itu masih 50 ya. Sementara yang kalian wawancara Nggak ada. 10 Nggak ada yang bisa menjawab. Berapa persen Berarti yang Bapak dijawab ini di bawah kamu? saudara-saudara Atau belum enggak masalah. penelitiannya? Oh, semua diwawancarai, tetapi memilih ke yang mau dimasukkan ke situ. Banyak ya saudara-saudara. Oke, saya sepakat. Ya, kita dudukkan dulu. Saya sepakat. Saudara-saudara buat 20 berapa 20 orang. 20 lebih dari saudara-saudara. Saya sepakat. Cuma kayak tak ada satu saudara-saudara katakan menurut pendapatnya bahwasanya etika lingkungan ini ada saudara-saudara paham. Tetapi Kenapa? pertanyaan kembali apa identifikasi atau apa yang menjadi Padahal Mbak Fide sebagai manajer saya memilih ada dia faktor usia yang orang baru ada dia faktornya bisa perempuan dan laki-laki atau jenis kelamin atau ada lagi beberapa indikatornya. Kalau ini kan perempuannya Boleh kalau saudara-saudara masukkan, cuman beberapa pun bisa nggak apa-apa. Dari beberapa sampel tadi ada bahas subjek penelitian, ada corpus sampling. Nah, corpus sampling itu bisa dikatakan beberapa aja yang seperti dalam hasil penelitian. selanjutnya Dari yang mana jawaban yang paling bagus? ini Bisa, jangan semua bisa 10, bisa 15, bisa 20, bisa 5. ada yang dalam setiap sumber satu. Sesuai dengan apa yang ingin kalian tanyakan. Harusnya begini. Oke, nah catatan buat saya itu yang sudah bukan penelitian lagi. Nah, yang kedua lokasi penelitian. Saya mau menanyakan lokasi penelitian sudah gimana? Terus ini itu spesies satu. Ada yang bisa menjelaskan? Bukan langsung 02. bukan langsung kayak gini. Masalah kalimatnya. Lalu misalnya itu kan di rumusan masalah kalian ada banyak kan? Masa pertanyaan kalian juga apa gunanya instrumen penelitian kalian kalau nggak menyesuaikan dengan pertanyaan kalian? Seharusnya di hasil penelitian ini begini ada. Misalnya hasil penelitian yang pertama, rumusan masalah pertama apa tadi?
dibuat cuma sedikit saja, cuma beberapa nggak sampai paragraf, cuma satu kalimat. Seharusnya itu jika sudah dijelaskan, lokasi penelitian penulis adalah berada di sini. Dijelaskan kenapa saudara-saudara mengambil itu. Seharusnya seperti itu. Bukan dimasukkan di sini. Di dalam bab 4 itu hanya peta dan sekaligus penjelasan deskripsinya. Nah, ini udah deskripsi lokasi penelitian. Di mana letak baratnya, di mana letak utaranya, di mana letak selatannya, di mana letak timurnya. Seharusnya saudara-saudara buat di dalam bab 4 itu. Sebelah barat apa? Titiknya kan tengah-tengah nih. Misalkan sekolahnya di tengah. Sebelah barat apa? Seharusnya dijelaskan. Sebelah timur apa? Sebelah selatan apa? Sebelah utara. Seharusnya seperti itu di dalam lokasi penelitian. Ini hanya saudara-saudara masukkan ke dalam lokasi penelitian yang ada di bab 3. Dan di sini pun itu tidak ada yang namanya SMP deskripsi. Dari mana di sini saya baca. Makanya saya tanya kenapa? Di mana lokasi penelitian? Mengapa era digital ini membawa dampak yang positif dan dampak negatif bagi siswa-siswi di sekolah? Mungkin itu sudah dicatatkan. Habis itu Ada juga tantangan dalam deskripsi penelitian lagi itu ada daftar nama subjek penelitian. Sedangkan di saudara-saudara penelitian bacaannya mengikuti subjek penelitian. Tiba-tiba di sini ada daftar nama yang pertama penelitian. itu tadi karena Saudara-saudara buat kalkulasi yang simpel. Kenapa di sini tiba-tiba yang menjelaskan ada yang menjelaskan? kita kenal sekarang dengan kata-kata umum. Mereka mudah terpengaruh dan mudah terjun ke dalam transaksi digital yang bersifat negatif. Lalu untuk peran media sosial sendiri, peran media Itu sosial adalah sendiri, kenapa kok bisa kami wawancara mereka Yang bisa menjelaskan? dan kami menanyakan apakah mereka tahu salah satu konten yang Itu ya salah ya. misalnya konten budaya Berarti yang membagikan harus itu yang kedua di dalam tabel. Saya mau menanya sebenarnya pekerjaan atau status? Hah? Oh, sebenarnya. Terus kenapa saya bekerja? Pekerjaan menggambarkan apa? gunanya kajian teori untuk meneliti itu apa? Ada yang satu konten dengan kajian penelitian. Pekerjaan itu menggambarkan apa? Ibaratnya gini loh, apel Profesi. itu masalah kalian. Dan Oke, apel profesi. ini Saya sepakat profesi apa kan? iso, gitu kan? Oke. Kalau Saya mau misalnya tanya, kita siswa itu ngomong apel profesi itu kan, pekerja? berarti ada di pembahasan itu satu pasnya kajian teori dengan masalah Kenapa kalian. saudara-saudara kondisi siswa? Jangan udah di awal kali kita bukan ini loh, makanya aku apel itu dengan ini. Tapi Nah, pembahasan itu yang kan kedua, ada. kenapa saudara cuma mengambil satu Jadi buku saja? gunanya kajian itu untuk apa? Jadi nggak dipakai untuk buka apel, bukan makan Kenapa pizza. dua buku? Yang dari awalnya buat mikir untuk buka apel digunakan itu sebenarnya buat makan pizza, buat kawanan sama enggak kan? Bisa kan? Udah sering pembahasan, bukan kajian teori apa yang mau digunakan? Kayak ini yang kayak tanya banget tadi yang rangka berpikir. Ini nggak jadi mau digunakan kan? Masa apa yang Saudara-saudara membahas tentang atau malah nggak bersama ketika lingkungan. Kenapa nggak buku biologi juga dibahas? apa? Kalau lingkungan nggak ini? Kenapa nggak diwawancara biologi ini biologinya? Kamu kayak Bicara coba tentang jelaskan lingkungannya. Kenapa harus PPKN? Emang PPKN itu menggambarkan tentang sebuah sektor. ada yang mau bantu? Nggak, jangan aja bang. Kenapa harus biologi? Kenapa nggak biologi aja juga ikut terlibat di dalam? Kenapa harus butuh PPKN? Gini, sayap-sayap cinta-cinta. Gunanya ini instrumen di bab 3 itu untuk si display data. Antara display data kalian itu nggak bersinggungan dengan instrumen kalian. Display data ini ya. Ini display data kalian. Memang benar indikatornya tapi nggak sesuai sama ininya di bab 3. Yang kamu katakan itu sudah termasuk dalam PPKN juga. Sedangkan ingat, di dalam saudara-saudara jelaskan di hasil penelitian itu banyak yang
buang sampah. Ya kan? Itu bukan enggak? Ketika mau membahas segala macam itu ya, kan aku bingung. Jadi dia nggak suka dengan air yang mengalir itu lagi, jadi gue belok-belok ke sana, jadi tinggal itu. Dia nggak sesuai dengan yang sebelumnya gue lakukan. Bisa. Ya, habis itu yang kedua, itu langsung berbicara kasar tidak baik. Kenapa kan saya masih sedangkan kalau misalkan perspektif saya tadi menggambarkan juga itu tentang lingkungan buang sampah, tentang bagaimana dia sosialnya, apakah dia peduli terhadap lingkungannya, itu perspektif saya tadi. Masuk bicara kasus dalam mengenai pembahasan sedangkan bila mencegah dalam pendidikan kan bisa juga disambung. Ini dua dicocokkan. Bagaimana dari apakah guru tersebut mempedulikan itu? Jangan-jangan guru PPKN ini tidak mempedulikan etika lingkungan. Dia hanya berbicara tentang teori saja. Di dalam implementasi, di dalam praktikasi proses PPKN itu tidak mungkin perspektif saya yang menilai saya. Kenapa nggak saya buat? Itu kan sama-sama saling berkesinambungan. Nah itu menjadi catatan buat saya. Nah yang kedua dari teknik analisis penulisan. Saya menanya, ada yang tahu satu paragraf itu berapa kalimat? Maju. Satu paragraf berapa kalimat? Simpel. Langsung jawab. Dan 002 aja, 02, 06, mana yang lain? Ini sama-sama. Laptop udah dulu. Yang satu. Sini kan?